Shalom teman-teman Ignite GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat dan happy terus ya. Di pagi hari ini atau mungkin ada teman-teman yang mengikuti ibadah online saat siang, sore, maupun malam. Mari kita sejenak meninggalkan semua kesibukan untuk fokus memulai ibadah. Namun, sebelum ibadah ini dimulai, mari kita berikan salam damai kepada orang-orang di sekeliling kita dengan memberikan tanda love. Salam damai. Sebagai ucapan syukur dan sukacita atas pemeliharaan Tuhan, mari kita naikkan sebuah pujian. Nyanyikanlah nyanyian baru. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak disengaja, kita sering melakukan hal yang mengecewakan hati Tuhan dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Di kesempatan ini, mari kita bersama merendahkan diri, mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Tuhan, inilah kami dengan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami, ajar kami, dan bentuk kami, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Filipi 4 ayatnya yang ke-8, yang berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Sekarang, mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah
saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami, berikan kami hikmat-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami firman ini. Dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami untuk dapat melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, kami semua siap untuk belajar. Amin. Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 17 sampai 33 yang berkata demikian. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon.
mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah, dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari, apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya, dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanya manusia saja. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku? Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, Kornelius, doamu telah didengarkan Allah, dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon, yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit, yang tinggal di tepi laut. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca dan merenungkan tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, bulan Januari ini bisa dibilang bulan perubahan. Karena selama bulan Januari ini, kita diajak belajar tentang melakukan perubahan. Minggu lalu misalnya, lewat firman yang disampaikan oleh Pendeta David, kita belajar bahwa perubahan yang kita lakukan dasarnya adalah Kristus. Kristus sendiri sudah memberikan teladan perubahan kepada kita. Karya keselamatan yang semula hanya untuk lingkup kecil orang Israel, akhirnya justru meluas ke semua bangsa, menjadi lebih universal. Dan hari ini, kita juga masih akan membahas tentang perubahan. Kita kali ini akan belajar dari seorang murid Tuhan Yesus, yaitu Rasul Petrus. Petrus adalah murid Yesus yang namanya punya arti batu karang. Di dalam Matius 16 ayat 18, Yesus pernah bilang bahwa di atas batu karang ini, Yesus akan mendirikan jemaatnya. Artinya,
Yesus memberikan peran dan tanggung jawab yang besar kepada seorang Petrus untuk memulai dan mengembangkan jemaat Tuhan, atau yang kemudian kita sebut sebagai gereja. Dengan begitu, saudara-saudara, mindset atau cara berpikir yang dimiliki oleh seorang Petrus, setiap langkah yang dia ambil, setiap keputusan atau kebijakan yang dia buat, akan turut menentukan bagaimana gereja itu akan bertumbuh dan bergerak. Apakah dia seseorang yang pemikirannya tertutup, ataukah dia seseorang yang pemikirannya terbuka, orang yang takut menghadapi perubahan, atau berani melakukan perubahan? Mau kemana gereja? Apakah gereja akan berdampak makin luas, atau justru hanya berhenti di komunitas orang-orang di Yerusalem saja? Petrus punya andil di sana. Kita akan melihat perubahan apa yang dialami oleh Petrus seperti yang ada di dalam Kisah Para Rasul 10. Nah, saudara-saudara, karena Petrus adalah orang Yahudi, bangsa Israel, maka sangat wajar jika dia lebih banyak mengenal dan berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Dan fokus pekabaran Injilnya pada saat itu juga sebagian besar masih di kalangan orang-orang Yahudi yang pada akhirnya percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Namun dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul 10 ini, ada sebuah pengalaman baru yang diterima oleh Petrus. Ketika dia bertemu dengan orang baru, yaitu Kornelius. Dari namanya dia bukan orang Yahudi, tapi dia adalah seorang simpatisan agama Yahudi. Dia disebut sebagai simpatisan agama Yahudi. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 2 dan 22. Kornelius ini dikenal orang yang saleh, saudara-saudara. Bahkan bukan hanya Kornelius yang saleh, dia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Nah, artinya Petrus dihadapkan pada sebuah kenyataan baru bagi dia, bahwa ternyata ada orang lain di luar bangsa Israel, di luar orang Yahudi yang percaya dan menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Pengalaman yang baru ini menyadarkan Petrus bahwa ada konteks yang berubah. Sebelumnya ada penglihatan yang Petrus terima, yaitu makanan yang diberikan Allah. Dia menolak karena menurut tradisi orang Yahudi itu makanan haram. Tapi dalam penglihatan itu justru dinyatakan kepada dia, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh dinyatakan haram oleh manusia. Kemudian di situ dia melakukan autokritik. Kritik pada dirinya sendiri, pada tradisinya, pada kebiasaannya. Apakah mindset atau konsepsi berpikir yang dihidupi olehnya sebagai seorang Yahudi adalah cara berpikir yang tepat di tengah konteks yang berubah ini? Nah, sikap autokritik inilah yang dilakukan oleh Petrus inilah, saudara-saudara, yang kemudian mendorong dia untuk bisa berubah juga cara berpikirnya, dan dia menjadi lebih terbuka, dia menyambut seorang Kornelius itu. Nah, artinya apa, saudara? Kalau kita mau berkembang, kalau kita mau meluaskan wawasan kita mau meluaskan relasi kita mau mengembangkan diri kita, mau membangun diri kita juga perlu melakukan autokritik seperti yang dilakukan oleh Petrus ini. Autokritik adalah kritik pada diri kita, pada mindset kita, pada cara berpikir kita, pada pemahaman kita, pada apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Artinya, saudara, kalau dalam kehidupan beriman kita sebagai seorang Kristen, gitu ya, agama yang akan bertumbuh dan berkembang dan punya dampak yang luas adalah agama yang juga di mana para penganutnya berani melakukan autokritik pada dirinya sendiri. Kalau kita mau berkembang, kita harus punya kebiasaan juga untuk mempertanyakan diri kita. Apakah kebiasaanku selama ini membuatku maju atau malah mundur?
Apakah yang aku yakini selama ini membuat aku semakin bisa membangun relasi dengan baik, atau aku malah menjadi orang yang sulit? Dari kecil sampai kita tua nanti, saudara-saudara, konteks hidup kita nggak akan pernah sama seterusnya. Kita akan selalu berhadapan dengan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dan karena konteks yang kita hadapi berubah, maka mindset kita juga perlu berubah. Berubah itu jelas tidak sekedar mengubah tindakan. Berubah itu harus dari mindset, harus dari cara berpikir. Firman Tuhan bilang apa? Berubahlah oleh karena pembaruan budimu. Jadi kalau bukan pembaruan budi, kalau bukan mindsetnya yang berubah, kita nggak akan bisa benar-benar berubah. Nggak akan total perubahan itu. Atau kalaupun berubah, berubahnya itu hanya akan temporary, gitu ya, hanya sementara. Misalnya nih, kita yang tadinya mager olahraga berubah jadi rajin olahraga. Bukan karena mindset kita yang berubah ingin hidup lebih sehat, tapi berubah hanya mungkin karena ada satu momen tertentu. Momen yang kita mau rayain, mungkin kita kepengen pakai baju bagus di momen khusus. Atau mungkin kita jadi rajin olahraga karena kita lagi deket sama seseorang, sama gebetan kita yang kebetulan juga seneng olahraga. Tapi begitu momen itu selesai, begitu udahan sama gebetannya tadi, olahraganya pun udahan. Atau contoh yang lain, saudara-saudara, ketika kita bekerja, dan karena kesalahan-kesalahan yang sering kita buat, kita lalu dapat teguran. Kita dapat surat peringatan gitu ya, dapat surat cinta nih dari pimpinan kita. Kita kemudian ada dalam masa evaluasi, masa penilaian. Nah, di dalam masa evaluasi itu yang mungkin berlangsung dalam beberapa bulan, di situ kita berusaha untuk berubah, jadi lebih baik selama masa evaluasi itu. Tapi begitu masa evaluasinya selesai, kita balik ke zona nyaman kita. Kita balik ke diri kita yang lama, berubahnya cuma temporary tadi. Kalau itu yang terjadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, berarti mindset kita belum berubah. Kita belum melakukan pembaruan budi. Jadi, sekali lagi, perubahan itu harus dari mindset kita. Berawal dari keberanian kita untuk melakukan autokritik, kemauan kita untuk bersikap kritis pada diri kita sendiri, melihat apa yang salah dengan diri kita. Apakah cara berpikir kita itu membangun diri kita? Apakah kebiasaan yang kita punya itu punya pengaruh yang positif dan konstruktif buat diri kita? Atau justru malah destruktif, membuat kita makin mundur? Semuanya harus dari mindset kita supaya perubahan itu berlangsung dalam jangka yang panjang dan seterusnya. Kalau mindsetnya sudah berubah, saudara, di situ kita baru bisa mulai menyusun rencana-rencana perubahan yang mau kita capai. Apa yang bisa kita mulai dalam jangka pendek, apa yang mau kita wujudkan dalam jangka panjang nanti. Karena nggak ada perubahan yang terjadi secara instan kan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita sudah sampai di pertengahan bulan Januari tahun 2022. Ini sudah 16 hari berarti kita menjalani tahun yang baru. Biasanya, saudara, di tahun yang baru kita kan punya daftar resolusi tuh, daftar rencana-rencana atau goals yang ingin kita capai di tahun yang baru ini. Apa resolusi, apa rencana yang sudah saudara buat? Pertanyaan saya sebetulnya bukan soal apa yang mau saudara lakukan, bukan perubahan apa yang mau saudara mulai. Tapi pertanyaan saya adalah di hari ke-16 ini, dengan sederet resolusi atau rencana-rencana perubahan yang saudara mau lakukan, di hari ke-16 ini ada nggak yang udah saudara mulai? Ada nggak yang sudah sedikit demi sedikit saudara mulai sesuaikan, mulai ubah kebiasaan saudara-saudara? Atau jangan-jangan kita masih stuck di rencana saja, masih belum bergerak kemana-mana dengan sejuta alasan gitu ya. Saudara, kalau kita masih demikian gitu, kita sudah tahu atau sudah kepengen berubah, tapi kita belum lakukan, belum bergerak kemana-mana untuk berubah,
Coba deh renungkan lagi. Kenapa sih kita kok belum mau juga memulai perubahan itu? Apa yang jadi kendala buat diri kita? Apakah rasa malas, keengganan, atau apa nih? Memang berubah itu tidak selalu mudah ya, saudara. Saya juga dalam beberapa hal kadang juga merasa bahwa berubah itu sulit. Saya tuh saudara orang yang cenderung cari aman saja. Misalnya ketika memilih mau makan di mana. Nah, dalam hal memilih makan di mana, saya orang yang cenderung milih yang aman-aman aja deh. Cenderung memilih makan di tempat yang sama. Yang saya sudah biasa makan di situ. Dan kalau misalnya saya pesan lewat online begitu, juga cenderung pilih dari resto yang itu-itu aja gitu. Kenapa? Karena saya takut, saya kapok, saya trauma milih resto dan cobain makanan baru yang ternyata gak enak atau mengecewakan. Nah, saya takut nih kalau saya ganti, saya cobain resto yang baru, saya berubah gitu ya, saya mengubah pilihan saya akan dapat sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi saya lagi. Jadi saudara, kadang kenapa kita tuh gak berubah gitu ya, kenapa kita tidak segera berubah, bisa jadi bukan karena kita tidak tahu apa yang mesti kita ubah, melainkan karena kita takut kalau harus berubah. Ada istilahnya untuk kita yang takut dengan perubahan. Metathesiofobia. Rasa takut yang membuat seseorang menghindari perubahan-perubahan di sekelilingnya karena situasi itu terlihat sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak memberikan sebuah kepastian dan rasa aman. Nah, jadi meskipun sudah sadar bahwa ada yang salah dan harus diubah, kadang masih tidak mau atau menunda perubahan itu karena takut keluar dari kebiasaannya, takut keluar dari zona nyamannya. Jadi dasarnya dari rasa takut. Karena bagaimanapun untuk berubah itu butuh keberanian memang, saudara. Nah, Petrus adalah pribadi yang berani mengatasi ketakutan-ketakutannya. Kenapa saya katakan demikian? Saudara, bagian cerita di sini di mana Petrus mengalami perubahan cara berpikir, perubahan mindset dari orang yang tertutup menjadi orang yang terbuka menyambut Kornelius itu tidak bisa dilepaskan dari pandangan Petrus sebelumnya. Petrus sebagaimana orang Yahudi pada masa itu sempat berpandangan bahwa kekristenan tidak lepas dari keyahudian. Untuk menjadi Kristen harus menjalani tradisi Yahudi. Salah satunya terkait sunat. Selain itu, umumnya orang Yahudi di masa itu tidak bergaul dengan bangsa lain. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus saat dia berjumpa dengan Kornelius. Katanya di Kisah Para Rasul 10 ayat 28 dia bilang begini. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Tapi kita tahu Petrus melawan larangan itu pada akhirnya. Saudara, kita akan mengerti maksud larangan ini kalau kita tahu latar belakangnya. Tahun 70 Masehi, saudara, Bait Allah yang kedua mengalami kehancuran. Dihancurkan oleh pemerintahan Romawi. Padahal bagi orang Yahudi, Bait Allah itu simbol kehadiran Allah. Bait Allah itu pusat kehidupan religius mereka, pusat tradisi mereka, identitas mereka sebuah bangsa, identitas yang menyatukan mereka. Nah, setelah hancur, mereka kehilangan itu. Akibatnya, politik identitas mereka justru semakin menguat. Mereka jadi lebih kuat nih dalam menjalankan tradisi-tradisi. Salah satunya ya termasuk tadi itu ya, bagaimana mereka kemudian memegang teguh setiap tradisi-tradisi yang ada di dalam orang-orang Yahudi itu. Dan ekspresinya adalah kemudian membuat mereka menutup diri dari interaksi dengan orang lain. Kenapa mereka menjadi sangat kuat dalam hal memegang tradisi seperti soal makan makanan mana yang halal, tidak boleh makanan yang haram, soal
tahir dan najis. Nah, mereka sangat ketat memegang aturan-aturan dan tradisi itu. Saudara, kenapa mereka menjadi sangat kuat? Karena itu adalah satu-satunya yang bisa mereka pertahankan sebagai identitas yang menyatukan orang Yahudi. Nah, mereka takut kalau mereka berubah, terbuka dan menerima orang asing, mereka akan kehilangan identitas mereka. Selain itu, mereka juga menyimpan luka dalam pengalaman mereka berinteraksi dengan orang asing. Kembali lagi bahwa bait Allah mereka dihancurkan oleh orang asing, orang Romawi. Tapi di sini kita melihat bagaimana Petrus berjumpa dengan Kornelius. Yang jelas bukan orang Yahudi yang disebutkan sebagai seorang perwira dari pasukan yang disebut pasukan Italia. Artinya dia bagian dari kekaisaran Romawi. Namun karena tuntunan dan kekuatan Roh Kudus, Petrus memiliki keberanian untuk bersikap terbuka dan pandangannya meluas sehingga dia mengatakan, "Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Perubahan besar itu membuat Petrus mampu menyambut Kornelius sebagai sesama manusia, ciptaan. Dan dampaknya karya pelayanan Petrus bersama dengan rasul-rasul yang lain juga jadi lebih meluas. Oleh karena itu, saudara-saudara, kalau sampai hari ini kita masih merasa berat setiap kali kita mau berubah, coba kita renungkan. Jangan-jangan keengganan kita itu berakar dari rasa takut kita. Yang kalau ditarik lebih jauh lagi, akarnya adalah trauma karena pernah terluka. Kita takut berinteraksi dan berelasi dengan orang baru, mungkin karena pernah punya pengalaman disakiti atau dikecewakan. Kita menolak berubah dan memulai pekerjaan atau usaha yang baru, mungkin karena kita takut atau trauma, karena dulu pernah gagal. Kalau begitu, saudara-saudara, kenali rasa takut kita. Belajar berdamai dan jangan terus menyimpan pahit. Mencoba berpikir positif seperti yang dilakukan Petrus ketika dia menyambut Kornelius. Berpikir positif menolong kita mampu melihat bahwa ada hal-hal baik pada sudut pandang atau pemikiran orang lain. Karena bisa saja konteks yang berubah itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita membangun diri kita. Dengan begitu, kita tidak perlu selalu dengan gampang menolak sesuatu yang baru. Jadi, saudara, perubahan apa yang mau saudara lakukan? Mulailah dari sekarang. Jangan takut, karena Roh Kudus akan memberi kita kekuatan untuk melakukan perubahan. Amin. Marilah saudara-saudara dengan sikap sempurna bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam aktivitas kami sehari-hari. Dalam sepekan ini kami boleh bekerja,
studi, kuliah, sekolah, ataupun juga aktivitas kami yang lain. Hari ini pun kami bersyukur kami dapat kembali beribadah bersama-sama Tuhan dari manapun kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk studi, untuk kuliah, sekolah anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberikan hikmat supaya anak-anak-Mu dapat membagi waktu, mengelola waktu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka dengan baik. Berikan mereka rasa tanggung jawab dan juga berikan mereka semangat untuk mau belajar dengan lebih giat. Mau berubah dari kebiasaan-kebiasaan lamanya yang mungkin tidak produktif, yang justru menghalangi mereka untuk berkembang dalam studinya. Berkati juga untuk segala cita-cita atau rencana mereka ke depan. Kiranya Tuhan selalu menolong dan juga memberikan mereka kemampuan, kepandaian. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang bergumul dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberikan mereka kekuatan dan semangat di dalam pekerjaannya. Ketika mereka berhadapan dengan tantangan, kesulitan di dunia kerja, biarlah Roh Kudus yang memberikan mereka kekuatan sehingga mereka mampu menghadapi situasi yang tidak mudah. Berikan juga Tuhan hikmat-Mu supaya mereka dapat menemukan solusi atau jalan keluar atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mampukan mereka dapat beradaptasi di lingkungan pekerjaannya dan juga berikan mereka rasa ingin terus belajar, berinovasi, menjadi lebih kreatif lagi dan terus mau mengembangkan dirinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang mungkin dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh dinyatakan kepada setiap mereka. Biarlah juga Tuhan kiranya lewat obat-obatan, lewat setiap perawatan yang mereka terima, itu semua boleh menjadi cara Tuhan atau perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan teman-teman kami. Dan biarlah kami sebagai teman-teman mereka, sebagai orang-orang yang mengasihi mereka, juga boleh memberikan dukungan yang dibutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami dapat bersama-sama keluar dari situasi pandemi ini. Berkati pemerintah dalam segala kebijakan yang mereka buat. Tuhan berikan hikmat supaya mereka dapat sungguh-sungguh memikirkan kepentingan yang baik untuk seluruh masyarakat di Indonesia ini. Berikan kemampuan bagi pemerintah untuk mengatur di dalam hal perekonomian dan juga situasi di negara kami supaya tetap harmonis di tengah segala keberagaman yang ada. Begitu juga kami berdoa Tuhan di tengah segala kebijakan yang dibuat terkait pandemi ini, supaya kebijakan yang dibuat justru semakin mendukung agar situasi boleh semakin membaik, semakin pulih. Ajarkan kami juga kepada diri kami masing-masing Tuhan, supaya kami dapat bertanggung jawab dan mau disiplin dalam menaati, dalam menjalankan setiap protokol kesehatan. Karena perubahan-perubahan yang baik adalah tanggung jawab kami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan selalu mencukupi kita dengan berkat dan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Sekarang adalah saatnya untuk kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Persembahan ini didasari oleh firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman diberi kesempatan untuk memberi persembahan melalui transfer ke gereja masing-masing.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kami tahu bahwa persembahan yang kami beri ini hanyalah sedikit dari banyaknya berkat yang telah Kau beri. Namun, Tuhan tolong kuduskan dan berkati persembahan ini supaya bisa memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, kita tahu bahwa hidup selalu penuh dengan perubahan. Tapi tentunya kita berharap perubahan itu mengarah ke hal yang lebih baik. Semuanya dimulai dari diri dan mindset kita. Kita yang menentukan kemana arah kita melangkah. Namun, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap jalan yang kita tempuh. Karena Ialah yang akan senantiasa membimbing dan menyertai kita. Selamat berjalan bersama Kristus. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.